Mari kita bersama-sama membaca dari kitab suci Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-26 dan selanjutnya. Ibrani pasal 10 kita membaca dari ayat ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Surat Ibrani pasal ke-10 ayat ke-26 sampai 31. Setelah membacakan, mari kita membaca dengan bergiliran. Pria 26, wanita 27 dan seterusnya. 10 ayat ke-26. 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan menghakimkan, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Akan keterangan 2 atau 3 orang saksi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, atau sangat menakutkan sesungguhnya orang-orang yang berada di dalam tangan Allah yang hidup. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan yang sudah mewahyukan firman kebenaran yang kekal kepada manusia, kiranya di dalam penguraian bagian ini, Roh Kudus yang telah memberikan inspirasi kepada penulis Ibrani juga bekerja di dalam hati kami masing-masing. Celikkan mata rohani kami masing-masing ya Tuhan. Bukakanlah hati kami untuk menerima, dengan lembut menerima benih firman yang akan ditanamkan ke dalam hati kami masing-masing. Beri pengertian dan kesadaran rohani, bukan hanya sekedar kognitif di dalam pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh mengalami, kami boleh betul-betul mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam ayat-ayat yang sudah kami baca. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati dia dengan urapan Roh Kudus dan pimpinan daripada surga. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian terakhir kita membaca, jangan membiasakan diri untuk tidak mengikuti kebaktian. Ini ada nasihat yang penting sekali. Dan melalui ayat itulah kekristenan menjadi agama yang selalu mengumpulkan orang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada agama lain yang setiap minggu mempunyai kebaktian, menguraikan firman, bertemu bersama-sama, memelihara ajaran dari para rasul sampai hari ini. Saudara-saudara, agama Kristen adalah agama yang mementingkan kebaktian dan perhimpunan-perhimpunan orang-orang suci yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Mereka berbakti, mereka mempelajari firman Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang tidak berhenti-henti untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, sekolah bisa selesai, SMA berhenti, universitas berhenti, PhD berhenti sekolah, tapi belajar firman Tuhan, berhimpun, memelihara dan mendengar tafsiran firman Tuhan sampai mati, tidak berhenti. Saudara-saudara sekalian, inilah kebenaran yang terbesar, kebenaran yang paling komprehensif, kebenaran yang mencakup segala segi daripada hidup manusia. Itu sebab tidak ada henti-hentinya kita berkumpul, kita belajar, kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, karena mendengarkan firman Tuhan itu bisa menimbulkan iman, sebab di dalam firman terdapat benih-benih hidup yang menghasilkan iman, kepercayaan manusia kepada Tuhan. Itu tidak mungkin berhasil dari diri kita sendiri. Faith does not come from the anthropocentric effort. Faith comes from the Word of God.
and then listening to the word of God. Iman tidak datang daripada diri dan usaha manusia sendiri. Saudara-saudara, iman datang dari firman yang tertanam di dalam hati kita. Lalu dia akan berakar, dia akan berbibit, dia akan bertumbuh dengan natural di dalam hidup kita masing-masing. Itulah sebabnya jikalau satu gereja tidak mementingkan firman, gereja itu mulai masuk ke dalam sesuatu kebahayaan yang besar, bahkan masuk ke dalam tangan setan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab gereja ini didirikan supaya kita terus-menerus memelihara sesuatu standar dan sesuatu prinsip yang dituntut di dalam Alkitab. Jangan membiasakan diri berhenti daripada senantiasa berhimpun, berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir kita melihat gerakan-gerakan yang makin radikal adalah gerakan-gerakan yang dari teosentris dirubah menjadi antroposentris. Nah, saudara-saudara, berkali-kali saya berkata kepada saudara, hanya dua macam agama. Agama yang antroposentris, ada agama yang teosentris. Apa artinya? Agama yang manusia sebagai pusat, lalu Tuhan melayani, Tuhan mengikuti kemauan manusia. Ada agama yang Tuhan menjadi pusat, manusia mengikuti kemauan Tuhan, manusia menjalankan kehendak Tuhan, manusia mencari apa yang diinginkan dan pimpinan Tuhan. Hanya dua macam teologi, teologi antroposentris atau teologi teosentris. Yang dimaksud adalah teologi yang berdasarkan kemauan manusia dan intelek manusia atau psikologi manusia untuk menjelaskan kitab semau sendiri. Atau teologi yang mematukan diri, menaruh pikiran dan hati kita seluruhnya taat kepada apa yang diwahyukan Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak kepada manusia. Ketiga, hanya tiga macam gereja. Gereja yang antroposentris atau gereja yang teosentris. Yang disebut adalah artinya gereja yang manusia diutamakan tapi Tuhan disingkirkan. Atau gereja yang Tuhan diutamakan, manusia tidak menjadi penting. Saudara-saudara sekalian, jika kita bisa membedakan tiga ini, agama teosentris dari agama antroposentris, bisa membedakan teologi teosentris, teologi antroposentris, bisa membedakan adalah di mana ada gereja teosentris atau gereja antroposentris, maka engkau mengetahui bagaimana kita berbijaksana menghadapi segala serangan dan tipu muslihat dari setan. Demikian juga dengan sifat itu kita membagikan ke dalam setiap aspek. Penginjilan pun bisa teosentris atau antroposentris. Misalnya kalau saya berkhotbah, khotbah saya cari dulu apa yang disenangi oleh orang, cari dulu apa yang laku sekarang, cari dulu pikiran manusia mana yang cocok, lalu saya berkhotbah sesuai dengan keinginan pasar. Itu adalah cara dagang di dalam bidang agama. Dengan demikian manusia yang diutamakan, yang you tidak senang dengar, saya tidak khotbah. You rasa enak, saya khotbah. Kalau demikian mungkin gereja bisa penuh dengan orang, karena orang-orang suka mendengar apa yang mereka inginkan. Tetapi kehendak Tuhan tidak mungkin dijalankan dengan baik, tidak mungkin dilancarkan di dalam gereja itu, karena pengkhotbahnya memilih menyenangkan pendengar, bukan menyenangkan Tuhan. Berpenginjilan kalau antroposentris, maka coba berkhotbah tentang hal-hal yang manusia suka dengar, tapi yang sulit-sulit disingkirkan. Saya mengambil contoh, Alkitab mengatakan, jikalau bukan Allah Bapa menarik, tidak seorang yang datang kepadaku. Ini kata Yesus Kristus. Selanjutnya, barang siapa yang datang kepadaku, tidak seorang pun yang aku tolak. Nah, ini ada dua kalimat yang di dalam satu ayat. Berarti Allah menentukan orang untuk diselamatkan, dan orang yang datang kepada Kristus semua tidak dibuang oleh Tuhan. Tapi penginjilan-penginjilan yang murahan hanya mau kalimat yang di belakang dia. Ayo siapa yang beriman, siapa yang datang, mereka diselamatkan, mereka pasti tidak ditolak. Tapi tidak berani berkhotbah tentang predestinasi, pilihan Tuhan. Karena itu terlalu sulit. Itu melawan rasio manusia yang sudah melarat, yang sudah jatuh di dalam dosa. Akibatnya adalah Alkitab dikorting, Alkitab dipisah-pisahkan, Alkitab itu sudah didiscounted, sehingga hanya sebagian yang cocok dengan manusia itu yang diterima dan dikhotbahkan. Dengan demikian gereja tidak mungkin maju.
Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang terus mempelajari firman Tuhan, termasuk ayat-ayat yang sulit dikhotbahkan, yang tidak gampang didengar atau tidak gampang diterima oleh orang, tetap kita khotbahkan, karena inilah kehendak Tuhan. Pada waktu Paulus berada di Troas, dia minta majelis, dan penatua dari Efesus datang bertemu dengan dia di pelabuhan itu. Paulus berkata kepada mereka, setelah saya pergi, ada serigala yang berjubah domba akan datang mengacaukan engkau. Paulus berkata, saya sudah tua dan saya berkata kepadamu, semua kehendak Tuhan, tidak ada satu butir yang aku tidak berkata kepadamu. Nah, itulah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan dengan menyeluruh, termasuk apa yang kau senang dan apa yang tidak senang, termasuk apa yang engkau rasa perlu dan apa yang engkau belum rasa perlu. Semua diutarakan dengan sungguh-sungguh dari hati mereka. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat gereja hanya bisa bertumbuh jikalau dia mendengar firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan dengan menyeluruh. Memang ini tidak gampang, tapi paling sedikit sasaran dan standar ini tidak boleh kita kurangkan atau kita rendahkan. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir kita melihat ada juga gereja-gereja antroposentris yang mempentingkan pengalaman pribadi, dan pengalaman-pengalaman itu dipakai dengan nama pekerjaan Roh Kudus. Ini cilaka sekali. Saudara-saudara, kita pernah berkhotbah mengatakan kesalahan-kesalahan dari Toronto Blessing beberapa tahun yang lalu. Saudara tahu tidak, Toronto Blessing akhirnya makin merosot dan menjadi penyelewengan yang luar biasa. Bagaimana? Ada di antara mereka katanya setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka berteriak-teriak. Nah, di antara teriak suara mereka itu seperti suara anjing yang gonggong terus. Lalu ditanya, mengapa engkau dipenuhi Roh Kudus jadi menjadi keluarkan suara anjing seperti ini? Mereka menjawab, iya, karena kita menjadi orang yang jaga pintu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi anjing itu bagus juga kok, kita bisa jaga pintu. Ada yang berteriak-teriak seperti monyet, ada yang teriak-teriak seperti ayam. Lalu ditanya, kenapa kau keluar suara ayam? Dia bilang, kalau tidak ada ayam, mana Petrus bisa bertobat? Betul tidak? Nah, saudara-saudara, maka mereka mencari ayat untuk mendukung pengalaman mereka. Saudara-saudara, harus kita sesuaikan pengalaman kita ke dalam firman, bukan cari ayat dari firman untuk sesuai dengan pengalaman. Di mana pengalaman kita menjadi utama, Alkitab hanya diperalat, kita mulai menyeleweng, mulai jatuh di dalam dosa, tidak lagi mungkin taat kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi antroposentris sama teosentris harus dibedakan dengan sangat tuntas. Sehingga kita mengetahui mau apa kita. Kita berkumpul untuk apa? Kita dengar apa? Bukan mendengarkan hal-hal yang kita senang sesuai dengan kejatuhan kita, sehingga otak kita bisa terima. Kalau firman Tuhan harus cocok dengan semua otak manusia, firman Tuhan menjadi budak daripada kejatuhan pikiran manusia. Jika firman Tuhan menjadi satu obat yang mengobati kita, yang membawa pikiran kita kembali kepada Dia, berarti Dia adalah yang menjadi dokter yang membawa kita kembali kepada kesehatan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, jangan berhenti daripada kebiasaan berhimpun. Jangan membiasakan diri untuk absen atau tidak hadir di dalam perhimpunan. Ini tuntutan Alkitab. Saya heran sekali, di dalam seluruh kitab suci cuma satu kali ayat ini dikatakan di dalam Perjanjian Baru. Jangan membiasakan diri seperti mereka yang sudah biasa untuk tidak hadir di dalam kebaktian. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita melihat di sini ada sesuatu peringatan kepada kita mengenai menolak keselamatan. Nah, saudara-saudara, saya tadi berkata, jikalau kita tidak memperhatikan firman, akhirnya kita bisa jatuh ke dalam tangan setan. Nah, saudara-saudara, sekarang kebaktian-kebaktian yang tidak mementingkan firman, tetapi mementingkan pujian. Saya tidak salahkan pujian. Kalau manusia mau puji sepanjang 24 jam boleh juga. Tapi saya mau tanya, kapan waktunya mendengarkan firman Tuhan? Di dalam satu kebaktian itu berdiri memuji, worship and praise sampai 1 jam, sudah selesai lalu duduk. Waktu mau khotbah semua sudah berdiri 1 jam, 1 jam setengah, sudah capek sekali. Waktu mereka duduk sudah tidak ada kekuatan mendengarkan firman Tuhan.
Nah, ini menjadi bahaya sekali. Waktu saya berada di New York, saya mengadakan satu kebaktian yang datang 3.000 orang. Saya berkhotbah di dalam bahasa Inggris. Saudara-saudara, mereka nyanyi 1 jam seperempat. Sudah nyanyi selesai, berdiri nyanyi sampai sudah capek. Mereka duduk. Waktu duduk baru saya khotbah. Waktu saya khotbah, saya lihat semua yang sudah capek nyanyi sekarang mulai kepalanya ke kanan, ke kiri, ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Sudah semua mau tidur. Saya mengatakan, hey, now is the time for you to listen to the word of God. And to listen to the word of God is far more important than to sing to the Lord. Engkau mendengarkan firman Tuhan lebih penting daripada engkau menyanyi kepada Dia. Mereka mulai bangun. Nah, saya mengatakan, kalau terus demikian, apakah kebaktian ini akan menjadi kebaktian suruh Tuhan dengar saya, tapi saya tidak perlu dengar Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan dengar saya terus ya. Saya berdoa, saya nyanyi, dengar ya. Sesudah waktu you ngomong, saya tidur. Kurang ajar, saudara-saudara. Nah, orang-orang tidak lihat itu tipu muslihat dari setan akan merusak agama Kristen pada abad 21. Kelihatannya adalah terbalik. Mereka melihat di gereja tradisional saya apain? Dengar khotbah. Saya duduk di situ, tidak ada nyambut gawenya, tidak ada kerjanya, tidak ada signifikansi. Tapi di sini saya boleh memuji. Nah, sekarang saya bisa melayani. Mengapa ada orang-orang kalau tidak ada bagian pelayanan, dia tidak ikut kebaktian? Kalau tidak menjadi panitia, tidak pernah giat melayani Tuhan. Saya mau tanya, saya tantang saudara. Saudara mencintai Tuhan hanya karena engkau dilibatkan dalam sesuatu kegiatan? Saudara baru mau melayani Tuhan kalau engkau mempunyai nama di satu kedudukan? Atau engkau mengatakan tidak ada orang pun mengetahui, saya tetap melayani. Tidak orang mengutus pun, saya pergi mengabari Injil. Tidak ada orang yang mengetahui pelayanan saya tetap melayani supaya Tuhan mengetahui. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita tidak mempunyai konsep yang jelas, kita mungkin melayani diri, bukan melayani Tuhan. Kita melayani organisasi, bukan melayani Tuhan. Kita melayani uang, bukan melayani Tuhan. Kita melayani gereja yang kelihatan, bukan melayani Tuhan. Kita melayani satu kepanitiaan, bukan melayani Tuhan. Itu menjadi bahaya sekali. Saudara-saudara, waktu banyak orang, pelayananmu bagaimana? Waktu tidak ada orang, pelayananmu bagaimana? Waktu engkau dikenal, pelayananmu bagaimana? Waktu engkau tidak dikenal, pelayananmu bagaimana? Ini kalau engkau bisa koreksi sendiri, introspeksi sendiri, baru engkau sadar apa artinya pelayanan yang sesungguhnya. Mendengar firman Tuhan yang lebih penting daripada melayani Tuhan. Saudara-saudara, Marta dan Maria, 2 orang dari saudara Lazarus yang bertempat tinggal di Betani. Saudara-saudara, waktu Yesus datang ke rumah itu, Marta selalu dengan hati yang baik, masak, sibuk di dapur, beli barang, masak untuk melayani Tuhan Yesus. Dan Maria selalu ambil kesempatan, Yesus kapan lagi datang ke sini? Saya mau duduk di bawah kakinya, mendengar firman-Nya. Saudara-saudara, apa Tuhan mengatakan, Maria, engkau duduk di sini ada apa? Pergi masak dong, saya kan lapar. Saya perlu makan, tidak melayani saya. Lalu dia mengatakan, aduh puji Tuhan, ada Marta yang masak. Kalau tidak ada Marta, saya kesini sana lapar luar biasa. Dia memuji Marta dan memarahi Maria. Tidak, justru terbalik. Marta menganggap diri paling penting. Marta merasa diri sudah buang waktu, buang uang, sudah kerja mati-matian. Kenapa adiknya Maria duduk di situ saja? Lalu dia bukan secara sendiri marah, dia mengajak Yesus untuk berpartai sama dia. Yesus marahin dong adikku ini, coba terus duduk di situ, nggak mau kerja, marahin dong. Kalau Yesus dengar Marta mengatakan, hei Maria, pergi ke dapur. Lalu 2 orang masak di dapur, Yesus tunggu makan. Tapi Yesus datang bukan maunya makan kok. Yesus bukan mengutamakan makan. Nah saudara, kadang-kadang kita tidak sadar yang diperlukan Tuhan itu apa. Kita selalu kira Tuhan memerlukan sesuatu yang dengan pikiran kita sebenarnya bukan paling penting. Nah saudara-saudara, saya tidak berarti kalau orang masak atau bekerja pelayan untuk Tuhan itu tidak baik. Saya berkata kepada saudara, yang penting, lebih penting ada mendengarkan firman Tuhan. Setelah diajak oleh Marta untuk bersama-sama berpartai untuk menegur Maria, maka Yesus Kristus tidak begitu gampang diperalat. Saudara-saudara, banyak orang berdoa, doanya bukan mau taat kepada kehendak Tuhan, doanya mau Tuhan taat kepada kehendak dia. Jadi setelah Marta berkata, ayo Yesus,
tolong dong, tegur dia. Dia berdoakan, oh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, sekarang saya berdoa kepada Tuhan, tolong tegur dia. Yesus bilang, dengan doa you memperalat saya? Yesus mengatakan, tidak. Marta, Marta, engkau sibuk untuk banyak hal. Jadi dia mengaku, Yesus mengaku, Marta sibuk untuk banyak hal. Tetapi Maria adikmu ini, dia sudah pilih berkat yang paling besar, yang tidak mungkin direbut. Dia dengar firman Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita mengerti isi hati Tuhan. Berapa banyak orang yang seumur hidup mengisi firman Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hatinya, sehingga dia menjadi manusia yang penuh dengan firman Tuhan. Dia akan mengalirkan firman, mengalirkan sumber hidup kepada orang lain. Mengapakah kita menjadi orang Kristen sudah begitu lama, diajak bicara tentang Allah Tritunggal, kita bungkam. Diajak mengenai apa Roh Kudus, kita bisu. Diajak tentang apa sifat Yesus sebagai Allah dan manusia, kita tidak tahu bagaimana menjawab. Karena apa? Kita mendengar hanya sepintas lalu suara lewat, tapi kita tidak mengisi firman Tuhan di dalam hati kita. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, siapakah bisa membersihkan hidupnya dari perbuatan dosa kecuali mereka yang menyimpan firman-Mu di dalam hatinya. Saudara-saudara, siapakah yang bisa menjaga hidupnya suci kecuali menyimpan firman-Mu di dalam hatinya? Berbahagialah mereka yang siang malam merenungkan firman Tuhan, karena mereka akan terus-menerus berdaun hijau dan berbuah pada waktunya, dan mereka tidak akan menjadi layu. Hidup mereka menjadi subur. Dan Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, berkata, oh Bapa, kuduskan mereka dengan kebenaran, dan firman-Mu itulah kebenaran. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan yang dengan seluruh aspek memimpin kita masuk ke dalam hidup yang limpah sesuai dengan rencana Dia yang merancang hidup kita, adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, adalah firman yang benar dan yang membenarkan. Itu lebih penting daripada pelayanan kelihatan sibuk di sini sana, tapi biar firman itu menjadi yang paling menggugah dan mengisi kita. Saudara-saudara, mari kita jangan ditipu oleh iblis, jangan menjadi terbalik, hanya maunya Tuhan dengar saya, tapi biar kita seumur hidup menjadi orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau dengar doaku, aku berterima kasih. Tapi aku mau dengan firman-Mu, supaya firman-Mu mengkoreksi cara saya berdoa, firman-Mu memimpin cara saya berhidup, firman-Mu mengisi cara saya beriman, firman-Mu menolong cara saya melayani di dalam dunia ini untuk memuliakan Tuhan dan memfaedakan sesama manusia. Sesudah itu, saudara-saudara, peringatan yang lebih keras sekarang kita datang, yaitu bagi mereka yang sudah mengetahui firman yang dikabarkan, tapi sengaja terus hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, sudah mengetahui tetapi sengaja hidup di dalam dosa. Ini artinya apa? Yaitu mereka yang cuma dengar pengetahuan firman Tuhan hanya diterima sebagai semacam ajaran kognitif, ajaran rasional yang masuk di otak, tetapi tidak diterima di dalam hati dan tidak dijalankan di dalam kelakuan mereka. Saudara-saudara, dengar, mikir, mengerti, beriman, sadar, dan lakukan. Dengar, pikir, ngerti, bersadar, beriman, dan melakukan. Dengar, mengerti, lalu dipikir, lalu sadar, beriman, dilakukan. Sesudah itu baru diberitakan kepada orang lain. Orang yang mempunyai proses ini adalah orang yang beres. Tapi orang dengar, abaikan. Dengar, lupa. Dengar, lalu menjadi sombong. Itu orang cilaka. Saudara-saudara, di dalam fase ke-6 kita sudah mendengarkan bagaimana orang yang kelihatan seperti Kristen secara lahiriah, tapi sesungguhnya belum. Pencerahan dari Roh Kudus. Mereka sudah mengerti tentang hidup akan datang. Mereka sudah pernah berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka akhirnya adalah orang yang melawan Tuhan, menolak anugerah Tuhan. Ini adalah peringatan sekali lagi
di dalam pasal ke-10. Saya sudah berkata kepada saudara, di dalam Ibrani seluruh ada 5 peringatan yang terbesar. Saudara, 5 great warnings in the Hebrew. Nah, di sini kita melihat peringatan sekali lagi dikatakan. Mari kita membaca sekali lagi ayat yang ke-26 ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Semua membaca 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, saudara perhatikan di sini dikatakan, jikalau kita sudah mendengarkan pengetahuan tentang apa? Tentang apa? Kebenaran. Nah, firman Tuhan itu kebenaran. Lalu kebenaran ini kebenaran dikhususkan, difokus kemana? Ayat kalimat selanjutnya adalah, yaitu, maka tidak ada lagi korban untuk apa? Menghapus dosa itu. Nah, saudara-saudara, apa artinya? Berarti kebenaran mengenai penghapusan dosa melalui korban. Nah, ini artinya kebenaran mengenai penghapusan dosa melalui apa? Korban. Di dalam ayat ini sudah mencakup 3 hal. Ada korban ini untuk menghapus dosa. Nah, ini disebut kebenaran yang tercantum di ayat ini. The truth of the redemption, the truth of forgiveness, the truth of the atonement of sin through the sacrifice. Nah, di sini berarti kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang Injil. Nah, saudara perhatikan, ini Ibrani sulit dikatakan ditulis oleh Paulus. Karena apa? Di dalam semua buku yang ditulis oleh Paulus, dia suka memakai istilah Evangelion, bahasa Greka, yaitu Injil. Tetapi di dalam seluruh kitab Ibrani, istilah ini hampir tidak pernah muncul. Kecuali 1 kali yang mirip, yaitu kabar yang baik itu, tapi tidak langsung pakai Evangelion. Saudara-saudara, berarti mungkin buku ini tidak ditulis oleh Paulus, tapi oleh orang lain yang tersembunyi namanya. Dan Tuhan tidak mau kita tahu. Itulah sebab kita dari cara tulisan, pemakaian terminologi mempunyai perbedaan besar sekali. Tapi di sini ayat ini mengandung arti yang sama dengan Injil. Karena apa? Pengampunan dosa melalui apa? Pengorbanan. Ini apa? Ini kebenaran daripada Injil. Nah, saudara-saudara, jadi ini 3 hal ini. Ini ada kebenaran mengenai apa? Mengenai pengampunan dosa, penghapusan dosa melalui apa? Melalui korban. Yaitu Yesus mati bagi saya. Saya boleh diampuni dosa karena ini kebenaran yang diberikan Tuhan kepada saya. Jika saya tahu melalui apa? Mendengar. Sesudah tahu tidak mau percaya. Bagaimana buktinya? Tetap hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, ini menyangkut apa artinya definisi iman. What is faith? Faith, iman itu faith itu di dalam bahasa daripada Latin itu adalah di dalam bahasa Greka adalah pistos. Saudara-saudara, pistos, bahasa Latin fide, bahasa Inggris faith. Itu artinya apa? Saudara-saudara, iman kepercayaan itu sama artinya dengan kesetiaan kepada yang asli. Jadi kesetiaan kepada asli itu namanya iman kepercayaan. Jadi iman sama kesungguhan itu sebenarnya mempunyai akar yang sama. Saya heran sekali karena kalimat ini di dalam bahasa Tionghoa, di dalam buku Kongfucu sama. Kongfucu mengatakan, saya tidak lebih dari orang biasa. Kalau ada satu kota hanya 15 keluarga, orang kota kecil, kampung kecil itu pun ada orang seperti saya. Jadi saya tidak istimewa. Saya tidak hebat. Saya adalah orang seperti orang-orang kampung biasa. Tapi ada 2 hal yang saya berbeda dengan yang lain. Pertama, sin. Aku adalah orang yang istilah sin sekarang dimengerti bahasa Tionghoa sebagai iman. Kedua, hauku. Aku mengkagumi orang kuno. Nah, saudara-saudara, ini salah satu kebudayaan yang paling tua di dalam dunia
yang sampai sekarang belum terhapus oleh kemodernan daripada dunia ini adalah karena Konghucu mengajar seluruh umat belajar daripada bijaksana orang tua. Saudara-saudara, orang yang tidak menghargai orang tua itu orang bodoh. Orang yang tidak menerima semua bijaksana yang dikristalisasikan dari sejarah dan tradisi itu orang bodoh. Orang kalau mau belajar, biar dia belajar daripada apa yang diturunkan, yang penting-penting dari orang tua yang mengkristalisasikan bijaksana. Saudara-saudara, karena bergumul dengan hidup, berperang dengan lingkungan dan kesulitan-kesulitan, akhirnya baru berpuluh-puluh tahun mendapatkan satu kalimat yang penting. Nah, itu menjadi pengajaran yang diturunkan. Maka ribuan tahun dari peristiwa itu kita mengetahui rahasia kemenangan, rahasia kesuksesan yang sesungguhnya itu apa. Misalnya sabar, misalnya toleransi, misalnya tekun, misalnya bagaimana jujur. Itu adalah menjadikan berkat untuk selama-lamanya. Jadi Konghucu mengatakan sin aku adalah orang yang beriman dan orang yang mengkagumi orang kuno. Tetapi istilah sin 2500 tahun yang lalu yang dipakai oleh Konghucu artinya sesungguhnya bukan iman, tapi istilahnya sama iman sama. Itu artinya apa? Berarti sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh integrasi, sungguh-sungguh tidak ada penipuan. Itu artinya, saudara, sincerity. Jadi yang disebut iman itu artinya sama dengan sincerity, kesungguhan yang mutlak. Saudara-saudara, jikalau seseorang yang hadapan Tuhan tidak mempunyai kesungguhan yang mutlak, jangan bicara kalau dia itu orang beriman. Saudara-saudara, setelah kita berdoa, kita pakai istilah dalam nama Yesus, lalu apa? Selesainya apa? Amin. Apa itu amin? Dalam nama Yesus Kristus, amin. Apa itu amin? Amin berarti apa? Kalau anak kecil, apa itu amin? Apis. Amin ada apis. Amin itu apa artinya? Itu bahasa Ibrani. Amin berarti dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau berdoa sama Tuhan jangan main-main. Kalau janji sama Tuhan jangan main-main. Kata begini. Lalu mengatakan amin. Berarti engkau memberikan cap, meterai, sungguh-sungguh aku di hadapan Tuhan, baru boleh berhenti punya doa. Jadi saudara mengerti apa artinya amin? Berarti dengan sesungguh-sungguhnya. Inilah doaku. Engkau berdoa lalu selesai dengan amin, berarti sesudah berdoa, inilah kesungguhan hatiku. Aku lontarkan kemauanku, permintaanku kepadamu, ya Tuhan. Itu artinya amin. Jadi istilah amin, istilah kesungguhan, istilah kesetiaan, kejujuran yang mutlak, dan istilah iman itu sama. Saudara-saudara, istilah faith di dalam bahasa Latin fide. Fide menjadi faith, dan faith akhirnya di dalam bahasa Inggris menjadi faithfulness. Faithfulness, kesungguhan, kesetiaan yang penuh, itu menjadi bahasa Latinnya fidelity. Jadi fidelity yaitu sesuatu kesungguhan, kesetiaan yang penuh. Faithfulness artinya adalah fidelity. Fidelity artinya adalah kesungguhan yang penuh. Itu adalah artinya iman sesungguhnya. Saudara-saudara, maka seseorang yang dengar firman lalu dia sungguh-sungguh beriman hanya bisa diketahui kalau dia menjalankan. Saudara-saudara, pengertian ini bertumbuh sampai pada di dalam bukunya Yakobus. Engkau mendengarkan satu kalimat, iman tanpa kelakuan apa adanya. Siapa tahu? Iman tanpa kelakuan apa? Mati adanya. Semua 1, 2, 3. Iman tanpa kelakuan mati adanya. Jadi engkau beriman tapi tidak melakukan, itu mati adanya. Bagi orang Kristen yang disebut iman adalah sesuatu penerjunan seluruh hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mati hidup dengan Kristus. Mati beserta Kristus dan bangkit beserta Kristus. Ini menjadi iman, kepercayaan, kesungguhan daripada kita.
Saudara-saudara, bukan hanya saya setuju akan iman rasuli. Itu namanya iman. Iman bukan hanya itu. Dan dibaptiskan tidak berarti diselamatkan. Itu hanya lambang saja. Pengakuan iman itu hanya lambang saja. Tapi kesungguhan iman itu melakukan. Itu seperti sini dikatakan, jikalau seorang sudah tahu tapi sengaja hidup di dalam dosa, maka orang ini diselamatkan. Saudara-saudara, saya pada waktu kecil masih umur 10, saya dengar seorang pengkhotbah yang hebat sekali. Bukan main, dia cara berkhotbah begitu menarik. Tapi 2-3 tahun kemudian saya sudah lihat dia sering tidak ke gereja. Pendeta itu kemana? Akhirnya saya baru tahu dia mulai belok ke bermeditasi. Dan akhirnya dia tidak lagi percaya Tuhan. Dia pergi ke gunung di Jawa Tengah. Lalu akhirnya mati di dalam dosa yang tak karu-karuan. Saudara-saudara, dia mengetahui firman Tuhan. Tapi pengetahuan itu hanya menjadi pelajaran otak. Tidak menjadi hidup yang sesungguhnya. Orang itu pernah menulis satu buku yang tidak terlalu tebal. Judul dari buku itu pakai bahasa Greka. Namanya Parakletos. Dia membahaskan tentang Roh Kudus, doktrin Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, akhirnya dia sendiri tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia belok daripada Tuhan. Dia pergi menerima agama yang lain. Dan akhirnya mati dalam kesusahan yang besar. Karena dia hidup tidak beres, berzina dan sebagainya. Menulis buku Roh Kudus. Tapi akhirnya melawan firman Tuhan. Saya mengenal seorang yang pernah sekolah bersama dengan saya di sekolah teologi. Waktu dia lulus, judul daripada tesisnya adalah Salib Kristus. Akhirnya dia menjadi seorang penipu. Dan akhirnya dia dimasukkan penjara 15 tahun. Saudara-saudara, sekolah teologi. Mengapa menjadi begini? Karena pengertian-pengertian yang diterima itu hanya masuk di otak untuk mengisi, untuk membanggakan diri. Saya pernah sekolah teologi. Saudara-saudara, kadang-kadang saya gentar luar biasa. Karena pada abad ke-19, Hegel, Nietzsche, Darwin, Karl Marx, ini semua murid sekolah teologi. Saudara-saudara, orang-orang begitu besar, akhirnya satu-satu melawan Tuhan adalah orang-orang yang pernah sekolah teologi. Mereka sekolah teologi untuk apa? Untuk pelajaran otak, bukan untuk mempelajari firman. Untuk mengetahui sesuatu, bukan untuk sungguh-sungguh mematukan. Tahun 69 saya belajar tentang teologi penginjilan di Switzerland. Dan saudara-saudara, dan seorang pendeta di Eidsvold, satu kota yang kecil tapi indah sekali. Di tengah-tengah satu telaga. Dia ini semenanjung yang keluar. Ada satu gereja yang mungil bagus sekali. Dan pendeta itu, setelah saya ketemu dengan dia 2 tahun kemudian, orang datang kepada saya. Dia sudah gila. Saya tanya, kenapa pendeta itu kok bisa gila? Saya duduk di sebelahnya, lihat kitab sucinya di garis-garis. Wow, rajin luar biasa belajar. Tapi dia mempelajari firman Tuhan hanya untuk di sini. Saudara-saudara, dia tidak masukkan ke dalam hati. Jadi saudara-saudara, dengan serius, dengan gentar, dengan rendah hati dan penuh perasaan takut kepada Tuhan, hari ini saya berdiri di mimbar Reform Injili, gereja Reform Injili. Saya berkata kepada saudara, jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan firman yang Tuhan sampaikan melalui telingamu ke dalam hatimu. Peringatan yang besar pada hari ini berkata, jikalau kita sengaja berdosa setelah kita mengetahui korban yang menghapuskan dosa kita itu, maka tidak ada lagi pengampunan dosa bagi kita. Saudara-saudara, mengapakah? Saudara-saudara, karena di luar Kristus yang menjadi korban, tidak lagi untuk membereskan dosa. Jikalau ini satu-satunya, dan yang satu-satunya ini dihina, maka di luar ini tidak ada lagi. Itu artinya, maka kita membaca lagi ayat yang ke-27. Saya baca 26, saudara, 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, dan akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini berarti apa? Hanyalah didapatkan bagian neraka. Saudara-saudara, menolak akan keselamatan yang menjadi korban yang menghapuskan dosa kita,
maka tidak ada lagi pengampunan dosa. Bagi kita itu apa? Adalah kematian yang mengerikan. Bukan saja demikian, penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara-saudara, our God is a consuming fire. Allah kita ada api yang menghanguskan. Ini ayat terakhir daripada Ibrani pasal ke-12. Ini sekarang kita sampai fase 10. Di sini mulai muncul api yang menghanguskan. Api neraka adalah api dari kemarahan Tuhan. Api neraka adalah api yang menjadi penghakiman dari Tuhan. Api neraka adalah api yang menghanguskan, yang menghancurkan. Saudara-saudara, itu sebab jangan bermain-main. Karena bukan kita tidak percaya Yesus, maka kita dibinasakan. Tetapi justru kita harus dibinasakan. Maka kita perlu Yesus Kristus. Ini jangan diterbalik. Di mana selalu menemukan pertanyaan yang sama. Kenapakah orang Kristen mempercayai agama yang begitu sempit, begitu sombong, begitu memuliakan diri? Mereka berkata, jikalau percaya Yesus diselamatkan, kalau tidak percaya binasa. Yesus yang hatinya sempit kayak begini, mengapa harus percaya sama dia? Kalau percaya saya selamat, kalau tidak percaya saya binasa. Oh, orang selalu mengatakan Yesus yang sempit kayak begini, buat apa kita percaya kepada dia? Nah, saudara-saudara, mari kita menjelaskan pengertian ini dengan baik-baik. Saudara-saudara, apakah manusia binasa karena tidak percaya kepada Yesus? Jawab. Jawab. Manusia binasa karena apa? Karena dosa, bukan karena tidak percaya kepada Yesus. Jadi tidak usah bicara tentang Yesus dan Yesus. Pokoknya dosa harus dihukum, betul tidak? Karena Allah itu suci dan adil adanya. Itu akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi semua orang harus binasa. Tidak usah dikaitkan dengan percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Manusia binasa bukan karena dipanggil Tuhan. Manusia binasa bukan karena tidak dipredestinasikan. Manusia binasa bukan karena tidak dipilih oleh Tuhan. Manusia binasa karena dia berbuat dosa. Ini adalah satu dasar yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Setelah selesai begini, lalu selanjutnya kita mengatakan bahwa Tuhan mengirim anaknya yang tunggal menjadi penyelamat untuk membawa semua orang berdosa kembali kepada pangkuan Tuhan untuk diselamatkan. Ini menjadi kabar yang baik yang disebut Evangelion. Evangelion artinya ada Injil. Injil adalah kabar yang baik satu-satunya dari Tuhan untuk menyelamatkan kita yang seharusnya binasa. Lalu barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang saya tanya, orang berdosa mungkin percaya tidak? Orang berdosa mungkin percaya tidak dengan kekuatan sendiri? Tidak mungkin. Karena apa? Karena dia hanya mungkin berbuat dosa. Dia tidak mungkin kembali kepada Tuhan kecuali Tuhan memberikan satu kekuatan, memberikan firman yang di dalamnya mempunyai iman yang akan bereaksi secara normal kepada Tuhan. Itu sebab pada firman dikabarkan, maka Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Saudara-saudara, waktu firman dikabarkan, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Waktu Roh Kudus bekerja dalam hatinya, maka reaksi manusia ini mengambil peranan yang penting. Yaitu kalau dia mengatakan iya kepada Roh Kudus, dia turut, dia taat, maka Roh Kudus akan bekerja untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Tapi kalau dia bilang tidak kepada Roh Kudus, maka dia akan terus berjalan di dalam menuju kepada kebinasaan. Nah, ini yang diartikan di sini. Maka di sini pekerjaan Roh Kudus itu menjadi peranan yang penting di mana kita bereaksi. Kita membaca lagi ayat 28 dulu. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sekali lagi,
saya membaca dengan paraphrase, ya, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang-orang yang menginjak-injak darah Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya, dan yang menghina Roh Kudus sebagai pelaksana anugerah. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ada beberapa poin yang penting, yaitu bagaimana kita bersikap kepada pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, saya percaya banyak orang kadang-kadang baca kitab suci sampai pada satu saat dia rasa sulit. Itu apa sih artinya menghujat Roh Kudus? Saudara-saudara pernah kecantol atau rasa sulit untuk mengerti istilah menghujat Roh Kudus? Pernah tidak, saudara-saudara? Nah, mungkin di antara saudara ada orang yang merasa ketakutan. Apakah saya termasuk orang yang menghujat Roh Kudus? Saya sekarang minta semua tunduk kepala sebentar. Jangan lihat orang lain, semua tunduk kepala sebentar. Siapa yang pernah ketakutan? Apakah engkau khawatir engkau sudah pernah menghujat Roh Kudus? Pernah ada kekhawatiran ini? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Yang pernah merasa ketakutan, apakah saya pernah menghujat Roh Kudus? Coba angkat tangan saudara. Terima kasih, tangan diturunkan. Saya sudah, kepala boleh naik. Sekarang tidak usah lihat orang lain. Sekarang lihat di sini. Saya perkira ada 10-15% dari orang Kristen yang merasa, apakah saya pernah menghujat Roh Kudus? Nah, saudara-saudara, orang-orang yang pernah rasa ketakutan, apakah saya ada hujat Roh Kudus? Itu orang Kristen yang tidak terlalu jelek, saudara-saudara. Jadi saya mau tanya, apakah mereka mempunyai ketakutan itu? Berarti mungkin mereka pernah menghujat Roh Kudus. Justru terbalik. Mereka yang angkat tangan, saya kasih jaminan, engkau belum pernah menghujat Roh Kudus. Saya memberikan penghiburan. Tapi yang tidak angkat tangan bahaya sekali. Nah, saudara-saudara, sekarang dengar ya. Kalau ada seorang Kristen mengatakan, cilaka, menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni. Cilaka, kalau saya pernah menghujat Roh Kudus bagaimana? Dia mempunyai ketakutan. Kalau dia pernah mempunyai pengalaman itu, berarti dia sudah pernah baca ayat itu, lalu dia sudah mengkaitkan firman dengan dia sudah memikirkan sehingga dia tidak sembarangan menghadapi firman Tuhan. Di sini saya memberikan satu poin untuk menghibur Anda. Kedua, mungkinkah orang-orang yang sudah menghujat Roh Kudus masih merasa takut kalau dia menghujat Roh Kudus? Tidak mungkin. Jadi kalau engkau masih takut, apakah saya pernah menghujat Roh Kudus? Ini berarti engkau belum pernah menghujat Roh Kudus. Karena orang yang sudah pernah menghujat Roh Kudus, dia tidak rasa dia perlu takut lagi dosa apapun terhadap Roh Kudus. Nah, ini poin yang kedua. Ambil contoh. Engkau berada di tempat yang tinggi sekali. Engkau lihat ke bawah. Engkau takut jatuh tak? Jawab, takut. Kadang-kadang belum takut, kaki sudah linu semua. Ketakutan luar biasa. Orang begini kalau di surga bagaimana saya tidak tahu ya. Karena surga lebih tinggi bukan? Nah, saudara-saudara, waktu engkau takut jatuh, membuktikan engkau belum jatuh. Betul nggak? Semua yang takut jatuh belum jatuh. 1, 2, 3. Yang takut jatuh belum jatuh. Yang takut mati belum mati. 1, 2, 3. Yang takut mati belum mati. Dan dengan demikian engkau tidak usah terlalu khawatir. Wah, cilaka, saya menghujat Roh Kudus. Engkau bilang justru saya khawatir karena saya pernah kalimat-kalimat keluar dari mulut saya tidak hati-hati mengatakan kalimat mungkin menghina Roh Kudus. Bagaimana? Oke, saudara perhatikan sekarang saya menguraikan ayat ini, yaitu mereka menginjak-injak darah Yesus dan yang menjadikan Roh Kudus itu pemelihara, pelaksana, pembagi-bagi anugerah dianggap biasa. Apa artinya? Saudara-saudara, Allah Bapa menyediakan keselamatan. Kedua, Allah Anak menggenapkan keselamatan. Ketiga, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, semua ikut saya ya. Allah Bapa menyediakan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa, Allah Anak menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Jadi di sini perencana, lalu penggenap dan pelaksana. Ini 3 oknum.
Allah Bapa merencanakan, menyediakan keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan pengampunan dosa. Allah Anak menjadi jelma, menjadi daging, lalu menyempurnakan, menggenapi keselamatan itu. Di atas kayu salib Yesus mengatakan apa? Genaplah, genaplah rencana Allah. Yang dirancang, yang direncana, yang disediakan oleh Allah sudah disempurnakan, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dia oknum kedua. Sesudah itu Roh Kudus dikirim untuk mendampingi semua pengkhotbah yang sungguh-sungguh setia mengabarkan Injil. Dan dia di situ menggerakkan orang-orang mendengar, lalu menolong mereka bertobat, memberikan kekuatan mereka taklukkan diri ke bawah Tuhan, dan mereka akhirnya menerima Yesus Kristus. Di sini kita melihat Roh Kudus berperan yang penting. Allah Bapa menyediakan, Allah Anak menggenapi, Allah Roh Kudus melaksanakan. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa menyediakan, Allah Anak menggenapi, Allah Roh Kudus melaksanakan. Nah, sekarang dengar. Pada waktu firman Tuhan diberitakan oleh seorang hamba Tuhan, dia tidak boleh main-main. Dia sungguh-sungguh, dia setia, dan dia mengabarkan sesuatu. Setelah kabarkan itu, dia mulai mengajak. Nah, undangan, ajakan, invitation is very serious. Saudara-saudara, seumur hidup saya waktu berdiri sampai saat mengajak, pada saat menantang orang menerima Tuhan, saat itu bulu saya kadang-kadang bisa berdiri, dan saya harus dengan serius di dalam hati berdoa kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di hati manusia. Maukah engkau menerima Tuhan Yesus? Barang siapa yang mau datang ke depan, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tantangan itu menjadi ajakan surgawi. Tantangan itu menjadi mewakili takhta Tuhan untuk mengundang manusia kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Tuhan sendiri. Pada saat itu, saudara-saudara, Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Nah, Roh Kudus tidak mungkin tidak bekerja jikalau yang berkhotbah itu sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang diwahyukan dalam kitab suci. Tak mungkin Roh Kudus tidak bekerja. Nah, pada waktu Roh Kudus bekerja, di situ manusia dengan 2 tahap. Pertama, sudah mendengar, dan firman yang didengar itu sudah berada di dalamnya, dan firman itu berbibit iman mulai muncul itu sudah mengerti, dan akhirnya menjadi sesuatu kesadaran untuk taat, menjadi sesuatu kelakuan. Jadi faith without good work, without deeds is dead. Iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Iman yang timbul itu mulai sekarang mau direaksikan. Saya mau menerima. Waktu mau menerima, maka sekarang timbul kesulitan kebudayaan, kesulitan keluarga, kesulitan pribadi, kesulitan rasio, kesulitan ilmu, kesulitan itu mulai putar yang pikiran. Kalau saya percaya, saya tidak lagi diterima oleh keluarga, bagaimana? Kalau saya percaya, saya ditolak oleh masyarakat, bagaimana? Kalau saya percaya, dia diusir, bagaimana? Maka orang ada agama ya, yang sekarang merintangi dia menerima. Itu semua ideologi di belakang merintangi dia. Tapi Roh Kudus mulai bekerja. Waktu Roh Kudus bekerja, maka dia mungkin mengambil 2 keputusan. Pertama, yaitu tidak peduli bagaimana sulit, bagaimana pikul salib, bagaimana ditolak, pokoknya sekarang saya mau. Dan dia bertobat. Tuhan, saya menerima engkau sebagai juru selamat. Ini reaksi pertama. Reaksi kedua adalah, Tuhan, saya mau tunggu lagi. Saya belum bisa hari ini. Mungkin lain kali saja, karena saya lemah. Nah, ini 2 reaksi ini, saudara-saudara, dua-dua termasuk orang yang tidak menghujat Roh Kudus. Tetapi siapakah yang menghujat Roh Kudus? Yaitu yang terus menerus tolak sampai pada detik dan sampai pada kesempatan terakhir Tuhan menggerakkan dia selama dia hidup. Dia tolak terus. Kadang-kadang dia tolak, Tuhan masih memberikan kesempatan. Dia tolak lagi, masih memberikan kesempatan. Tapi sebelum dia mati, pernah 1 kali dia sungguh-sungguh dengan rendah hati, dengan hancur diri, dengan mungkin air mata, mungkin tidak, dengan penyesalan dulu, dengan sungguh-sungguh jujur berkata, Tuhan, aku tolak kepada engkau. Nah, itu orang tetap bukan orang hujat Roh Kudus. Saudara-saudara, apakah orang Kristen pernah dulunya menolak pekerjaan Roh Kudus? Pernah tidak?
Mungkinkah orang Kristen menolak pekerjaan Roh Kudus? Jawab, mungkin. Engkau jawab mungkin kan engkau dulu sering tolak kan? Begitu ya. Jadi saudara sadar sendiri ya, saudara-saudara. Tetapi di dalam gerakan dan di dalam teologi reform ada satu butir yang dikatakan, yaitu artinya irresistible grace of the Holy Spirit. Sesuatu anugerah dari Roh Kudus yang tidak mungkin ditolak. Itu artinya apa? Artinya berarti Roh Kudus bekerja, kita tidak bisa tolak, kita dipaksa lalu menerima Tuhan. Bukan berarti begini. Itu berarti akhirnya penolakan kita kalah kuat sama gerakan Roh Kudus. Sehingga gerakan begitu besar, cinta begitu besar mengharukan kita, dan akhirnya kita takluk kepada Dia. Itu artinya, saudara-saudara, saya pernah menolak, kamu pernah menolak. Barang siapa yang sebelum sungguh-sungguh menjadi Kristen pernah menolak pekerjaan Roh Kudus? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Yang dulu pernah menolak pekerjaan Roh Kudus, angkat tangan. Silakan. Yang lain belum pernah tolak? Tidak pernah tolak? Yang tidak pernah tolak? Oh, puji Tuhan, suci sekali. Tangan diturunkan. Saudara-saudara. Jadi, manusia mungkin menolak pekerjaan Roh Kudus. Misalnya, Roh Kudus mengatakan, engkau menerima Tuhan hari ini. Engkau bilang, tidak, besok saja. Itu sudah tolak. Misal Roh Kudus mengatakan, berikan uang untuk menolong orang itu. Engkau tidak mau taat, engkau sudah tolak. Misal Tuhan berkata, ikutlah kebaktian kabar Injil itu untuk dilatih. Engkau tidak mau, itu tolak. Jadi kita sering menolak, sering memadamkan, sering mendukakan Roh Kudus. Dan di dalam hal ini lain dengan yang lain. Karena ini mengenai menerima keselamatan. Jadi saudara-saudara, yang disediakan oleh Bapa, kedua digenapi oleh anak. Yang sudah digenapi oleh anak, diapakan? Dilaksanakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bergerak di dalam hati pengkhotbah yang taat sepenuhnya kepada Dia, sehingga firman yang diberitakan itu adalah Injil yang jujur, Injil yang sungguh-sungguh. Lalu waktu Injil masuk ke dalam telinga orang mendengar, Roh Kudus bekerja lagi di dalam hati orang yang dengar. Kalau dia sungguh-sungguh dengar dan dia sungguh-sungguh taat, pada waktu itu Roh Kudus melaksanakan keselamatan kepada dia. Nah sekarang saya mau tanya, mengapakah kalau menghujat Bapa, menghujat anak tidak seserius seperti menghujat Roh Kudus? Saudara-saudara berkata, jika engkau menghujat anak, dosamu masih bisa diampuni. Tetapi jika engkau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak akan diampuni, baik sekarang sampai selama-lamanya. Apakah ini berarti Roh Kudus lebih keren daripada Bapa dan anak? Atau kedua, Roh Kudus lebih besar kedudukan daripada Bapa dan anak? Apakah begini? Tidak. Dalam agama Kristen, Allah, manusia, binatang tidak mungkin sama. Manusia adalah manusia. Manusia bunuh binatang untuk makanan diizinkan oleh Allah Bapa. Karena segala sesuatu dicipta untuk manusia. Manusia dicipta untuk Allah. Ini beres. Pada waktu Inggris mengumumkan mad cow, itu sapi gila yang beribu-ribu yang harus dibunuh. India mengatakan kalau bisa kirim ke India saja, tidak boleh dibunuh. Karena itu dewa-dewa, saudara-saudara. Nah, cilaka. Karena agama itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati kita. Nah, di sini saya minta perhatian. Bapa menyediakan, anak menggenapi, Roh Kudus melaksanakan. Apakah Roh Kudus kalau dihujat dia marah? Kalau anak dihujat tidak marah, berarti Roh Kudus lebih besar daripada anak? Tidak. Apa berarti Roh Kudus lebih keras, lebih suka marah dari anak dan bapak? Tidak. Saudara-saudara, bukan Roh Kudus lebih besar, atau Roh Kudus lebih keras, Roh Kudus lebih tidak sabar, atau Roh Kudus lebih suka marah? Tidak. Kenapakah kita percaya kalau menghujat anak masih bisa ampuni, kalau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Bukan karena Roh Kudus lebih keras atau lebih marah, tapi Roh Kudus adalah pelaksana anugerah. Dari manakah istilah kita ini ambil? Dari justru ayat 29. Di sini katakan Roh Kudus yang disebut sebagai apa? Disebut sebagai Roh kasih karunia. Roh kasih karunia di sini tidak ada istilah yang di dalamnya yang mengandung istilah kata kerja. Tetapi di terjemahan lain ada terjemahan yang melaksanakan, yang menjadi sumber memberikan anugerah. Sehingga di sini kita melihat Roh Kudus ada yang melaksanakan
memberikan sesuatu eksekusi untuk memberikan anugerah. Dengan demikian, maka barang siapa menolak Bapa, dia tetap diampuni. Menolak anak, tetap diampuni. Tapi menolak Roh Kudus, maka cilaka. Karena pengampunan itu berada di tangan Roh Kudus. Dia melaksanakan, engkau tolak, berarti pelaksanaan itu tidak terjadi pada dirimu sendiri. Disitulah bahayanya menolak pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, tetapi orang yang sungguh-sungguh dipilih akhirnya tidak mungkin jadi menolak. Karena apa? Karena kuasa dia terlalu besar, sehingga 1 kali, 2 kali, ada orang yang sampai puluhan kali menolak, akhirnya tidak kuat tolak lagi. Saudara-saudara, Paulus pernah menolak Tuhan tidak? Pernah. Martin Luther pernah. Banyak orang menolak, tapi akhirnya tidak kuat lagi tolak. Karena apa? Karena cinta dia dan kuasa dia lebih besar dari kuasa penolakan kita terhadap dia. Itu adanya. Saya mengambil satu contoh. Seorang pria mencintai seorang wanita. Wanita itu, "Nggak mau kok yang ini, saya nggak mau ini, saya mau yang itu." Begitu ya. Saudara-saudara, itu lebih cocok dengan ideku. Tapi yang itu kok datang-datang, yang datang terus yang ini. Jadi gimana? Ya pikir-pikir, tunggu lagi 2 tahun, itu tetap datang. Sudah lere-lere, dah jadi. Saudara-saudara, akhirnya bagaimana? Tapi dia bilang, enggak, ini enggak mau, hidungnya kebesaran atau apa gitu ya, atau matanya terlalu sipit, dia enggak mau. Tapi yang ini tunggu terus. Akhirnya sudah umur 28, yang lain enggak datang, cuma ini tok yang datang. Nah, umur 29, ini tetap setia. Untuk 30, 31, wah cilaka. Makin mendesak, gimana ini? Besok kalau cantik-cantik tua juga kurang laku kan? Jadi bagaimana? Akhirnya dia mulai mikir, ini kok tes setianya ya. Sudah tunggu saya 10 tahun masih tetap saja. Akhirnya 1 kali dia datang lagi. Bagaimana? Ya, saya pikir-pikir lagi. Sudah tolak begitu banyak kali sekarang. Saya pikir-pikir lagi lah. Nah, saudara-saudara, kalau wanita mengatakan tidak, berarti mungkin. Kalau wanita mengatakan mungkin, berarti iya. Kalau dia mengatakan mungkin pikir lagi, berarti sebentar lagi. Itu artinya. Saudara-saudara. Lalu yang laki ini tunggu lagi. Akhirnya karena cinta kasihnya dan sabarnya, ketekunannya menggugah engkau. Saya kalau tolak orang seperti ini, saya mau siapa? Kalau begitu mencintai saya mau siapa lagi? Akhirnya engkau hanya mengatakan iya sama dia. Sudah mengatakan iya, engkau mulai menyesal. Kenapa dulu menolak begitu lama terhadap dia? Ternyata seluruh dunia tidak ada cinta lebih agung daripada dia. Menikah dengan orang yang mencintai engkau lebih, bahagialah daripada engkau menikah dengan orang yang engkau cinta lebih daripada dia. Nah, ngerti ya sudah? Saudara-saudara, kalau cintanya pria lebih besar dari wanita, nah engkau mendapatkan dia, engkau nikah sama dia, itu lebih bahagia. Tapi engkau mendapatkan orang yang engkau cinta setengah mati, padahal dia cintanya sedikit sama kamu, karena dia bisa lari. Saudara-saudara, cinta yang tidak berubah, cinta yang kekal, cinta yang setia, cinta yang sungguh, yang lebih daripada Roh Kudus tidak ada. Jadi akhirnya engkau yang tadinya tolak, lawan, tolak. Akhirnya engkau mengatakan tidak. Tidak ada cinta lebih besar dari ini. Engkau bilang sama Tuhan, oke, aku menerima engkau. Tuhan mengatakan, engkau sering tolak kan? Engkau sudah dari dulu tolak bukan? Saya berkata kepada aku mengampuni segala dosamu. Jadi hari ini saya mengambil kesimpulan. Siapakah yang menghujat Roh Kudus? Jawab, semua dengar. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang sampai detik terakhir tetap menolak penyodoran keselamatan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Lalu dia mati. Orang itu orang menghujat Roh Kudus. Mengapa menghujat Roh Kudus tidak ada keselamatan? Karena keselamatan hanya dilaksanakan oleh Roh Kudus. Waktu dia menolak, berarti dia menolak pengampunan dosa diri. Waktu dia menolak, berarti menolak sesuatu keselamatan yang bisa melepaskan diri dari dosa. Menolak Roh Kudus berarti menolak nasib diri. Menolak Roh Kudus
berarti menolak kemungkinan dosa diampuni. Menolak Roh Kudus berarti menolak keselamatan untuk selama-lamanya yang boleh dimiliki oleh dia. Jadi barang siapa yang sampai hari kematian menolak pelaksanaan keselamatan Roh Kudus, orang itu yang disebut orang yang menghujat Roh Kudus. Dosanya sampai selama-lamanya tidak diampuni. Saudara-saudara, saya kira ini sudah menjadi jelas. Saudara-saudara, jikalau saya divoniskan mati karena saya mempunyai penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, lalu sekarang saya sudah kecewa, saya tahu saya tidak ada harapan, akhirnya disodorkan satu obat oleh satu dokter yang mengatakan ini satu-satunya obat yang boleh menolong engkau. Jika engkau makan, engkau disembuhkan. Jika engkau tidak makan, engkau akan mati. Lalu engkau sudah mendapatkan obat itu, engkau terpikir, jangan-jangan dokter ini menipu saya ya. Mungkin ini dalamnya ada racun. Saya sekarang belum mati. Kalau saya makan siapa tahu langsung mati. Maka mungkin lebih baik saya tidak makan obat ini. Lalu engkau pikir-pikir, engkau ragu-ragu, akhirnya engkau tidak percaya. Lalu engkau melemparkan obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan engkau daripada kematian itu. Lempar ke dalam laut. Setelah engkau lempar, saudara-saudara, engkau meskipun masih hidup sebentar, engkau berapa hari kemudian engkau mati. Karena apa? Karena engkau melempar obat itu berarti melempar hidupmu sendiri. Karena itulah obat satu-satunya yang bisa menyelamatkan engkau. Jadi saudara-saudara, aku percaya kepada Allah, tapi tidak menerima Yesus Kristus, percuma. Aku percaya kepada Yesus, tapi tidak percaya gerakan Roh Kudus, tidak bisa. Saudara-saudara, engkau percaya ada seorang yang namanya Yesus, orang baik yang pernah paku di atas salib, itu tidak berarti engkau diselamatkan. Engkau percaya ada orang itu, sama percaya apa yang disodorkan Roh Kudus untuk engkau menerima dia, engkau mendapatkan pengampunan dosa langsung. Karena Allah Bapa menyerahkan keselamatan melalui penggenapan oleh anak, dan anak menyerahkan pengampunan dosa melalui pelaksanaan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengirim anak untuk menggenapi keselamatan. Lalu Bapa dan Anak mengirim Roh Kudus untuk menggerakkan manusia bertobat, menerima Yesus Kristus. Maka melalui Roh Kudus kita datang menerima Tuhan Yesus. Melalui Yesus Kristus kita kembali kepada Bapa. Semua 1, 2, 3. Melalui Roh Kudus kita datang menerima Yesus Kristus. Melalui Kristus kita kembali kepada Bapa. Kita membaca satu kali lagi dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya membaca 1, saudara membaca yang ayat kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia semua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Bapa memilih, Roh Kudus mengkuduskan, dan kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima akan percikan daripada darahnya. Saudara-saudara, jikalau orang yang sudah menolak Roh Kudus, bagaimanakah? Dia akan binasa. Dia akan berada di dalam hukuman selama-lamanya. Dia akan berada di dalam api yang menghanguskan, karena dia berada di dalam tangan Allah Bapa. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-30. Ibrani pasal 10 ayat 30 dan 31. Semua membaca. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan ada hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar jikalau seseorang berada di dalam tangan Allah yang hidup. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain kecuali melalui keselamatan pengampunan dosa yang direncanakan oleh Bapa, yang digenapi oleh Yesus Kristus, dan yang dilaksanakan oleh Roh Kudus. Hari ini, jika engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah hatimu jangan dikeraskan. Biar engkau melembutkan diri, membuka pintu, dan mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hatimu. Mari kita berdoa.
Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Berkata, puji Tuhan, saya sudah diselamatkan. Barang siapa yang sudah diselamatkan, coba acungkan tangan saudara. Yang sudah diselamatkan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Saya menanya pertanyaan kedua, siapa berkata, Tuhan, hari ini saya sadar, saya tidak boleh bermain-main. Dan saya mau buka hatiku menerima Yesus sebagai juru selamat. Menurut pelaksanaan Roh Kudus yang membawa anugerah kepada saya. Yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hari ini. Coba angkat tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi berkata, saya hari ini ambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tangan diangkat, siapa lagi? Puji Tuhan. Angkat lagi, siapa lagi? Saya mau berdoa dengan semua yang acungkan tangan hari ini. Saya minta semua yang baru acungkan tangan menerima Tuhan, berdiri dan maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Salimnya, salimnya. Yang menerima Tuhan Yesus hari ini maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Ya dosa. Maju ke depan yang angkat tangan tadi. Saudara-saudara acungkan tangan menerima Tuhan. Sekarang maju ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Allah Bapa telah menyediakan keselamatan dan Allah Anak telah menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Kami dengan gentar, dengan rendah hati, dengan iman dan kepercayaan yang sesungguhnya kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membersihkan hati kami. Kiranya Tuhan melaksanakan pengampunan dosa kepada hati kami. Kiranya Tuhan membersihkan dosa kami dengan darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa begitu mengasihi dan senantiasa setia menunggu sampai kami bertobat, boleh kami terima dengan sungguh-sungguh. Dengar doa kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi semua orang yang sudah datang mendengarkan firman-Mu, khususnya bagi mereka yang mau didoakan di depan ini. Kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu, bersihkan hati mereka, berikan keselamatan dan berikan sukacita perdamaian, pengampunan dosa yang sejati untuk mereka hari depan lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh memelihara hidup yang suci di dalam pimpinan Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena rencana keselamatan-Mu dan penggenapan anak-Mu yang tunggal serta pekerjaan Roh Kudus. Saya boleh kembali kepadamu. Ampunilah kiranya segala dosaku, segala pemberontakanku, dan saya menjadi orang yang senantiasa taat kepadamu. Pimpinlah aku, ampuni segala dosaku, bersihkan hati dan pikiranku, berilah hidup yang baru kepadaku. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan yang sejati kepadamu, memberikan meterai Roh Kudus di dalam hatimu, memberikan sejahtera pengampunan dosa yang senantiasa menghibur, memelihara engkau di dalam tangan Tuhan. Supaya engkau tidak bermain-main dan engkau setia sampai mati memegang firman Tuhan dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bersaksi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur engkau, memberikan kekuatan kepada engkau, sehingga engkau tidak rasa diganggu dan tidak rasa diragukan oleh iblis yang senantiasa mengintai dan mencobai manusia. Kiranya anugerah daripada Tuhan, keselamatan dari Yesus Kristus, dan kuasa dari Roh Kudus memelihara engkau sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan.